Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya yaitu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini semasa hidupnya tidak pernah kikir, yang selalu berzikir, yang rela bermandikan darah, berhujan-hujan anak panah, dan bersayat-sayatan parang hanya demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin berbagi materi yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini. Siapa yang baru menemukan channel ini, dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua, agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya terbaru di HP kalian masing-masing. Barang siapa yang membantu saudaranya dalam suatu hal kebaikan, walaupun itu suatu hal yang paling kecil, insya Allah atas izin Allah itu akan menjadi ladang amal jariah dia semasa hidupnya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mempersingkat waktu, simak pembahasan ini sampai selesai. Arti maksudnya di sini, sekarang kita lagi berada di bulan Desember yang bertepatan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Tinggal hitungan 6 hari lagi kita akan memasukin yang namanya tahun 2023. Jadi dari sini perlu saya ingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, tinggal 6 hari lagi atau hitungan beberapa hari lagi kita akan memasukin yang namanya tahun 2023. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ialah perlu kita bermuhasabah diri, perlu kita mengevaluasi diri dari yang mana ya, dari tahun ke tahun itu perlu kita yang namanya berevaluasi.
Sebenarnya bukan dari tahun ke tahun ya, bahkan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu sebenarnya bisa juga. Tapi perlu ya kita betul-betul nian ya, yang mana tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapkan yang namanya tahun 2023. Ya, silakan diperhatikan arti muhasabah. Apa yang dimaksud dengan bermuhasabah dalam Islam? Tentang persoalan muhasabah atau bisa disebut juga yang namanya evaluasi diri. Ini persoalan fundamental bagi seorang muslim dan muslimah karena ini menyangkut kebaikan dan keselamatan dirinya di akhirat kelak. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid dalam kumpulan tulisan beliau mengenai amal hati, yaitu silsilah a'malil qulub namanya. Ya, artinya amal hati. Menegaskan bahwa muhasabah terhadap diri sendiri itu merupakan jalannya orang-orang mukmin dan mukminah dan ciri khas orang-orang yang bertakwa. Orang mukmin yang bertakwa kepada Tuhannya senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Dia mengetahui dalam jiwa itu ada bahaya yang besar dan penyakit yang berbahaya. Jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan, bahkan cenderung kepada hawa nafsu, mengajak kepada kebodohan, mengantarkan kepada kebinasaan, sangat suka kepada permainan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, semestinya senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri, namun kita harus tahu terlebih dahulu, memahami dengan dalam-dalamnya, dengan baik apa yang dimaksud dengan muhasabah di sini. Sebab tidak mungkin ya kita bisa melakukan sesuatu tanpa mengetahui ya. Jadi mustahil gitu ya kita melakukan sesuatu tapi yang ingin kita lakukan sesuatu di sini tidak kita ketahui dulu persis apa yang dimaksud gitu. Nah, jadi dari sini sudah jelas ya. Kita ingin sebelum melakukan bermuhasabah perlu kita pahamin dulu apa yang dimaksud di sini bermuhasabah itu, muhasabah diri itu. Menurut Syekh Al-Munajjid, yang dimaksud dengan muhasabah adalah menghitung-hitung keburukan dan kekurangan. Ya, muhasabah adalah meneliti perbuatan-perbuatan diri ini, mengoreksi yang salah dan terus melanjutkan amal-amal soleh. Nah, dari sini udah jelas ya. Jadi itulah yang dimaksud muhasabah ini tadi. Kita harus mengevaluasi diri. Apa perbuatan yang selama ini yang saya lakukan ya, kemudian kita koreksi agar perbuatan kita yang sudah pernah kita perbuat sebelum-sebelumnya itu kita rubah dengan cara kita melakukan amal-amal soleh. Mengapa ya? Nah, pertanyaannya mengapa Islam memerintahkan muhasabah? Nah, jadi pentingnya persoalan muhasabah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, memerintahkan kepada orang-orang mukmin dan mukminah agar melakukannya. Di dalam firman-Nya surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamas ligad wattaqullaha innallaha
Innallaha khabirum bima ta'maluna wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ketika dia di akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari sini sudah jelas ya bahwasannya kata Allah kita bertakwa ya, kata Allah kita harus bertakwa kepada Allah dan perlu kita perhatikan apa yang telah kita perbuat selama kita di dunia. Perlu kita bermuhasabah diri, kita perbaiki untuk hari esok kita di akhirat nanti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Nah, itulah pentingnya kita bermuhasabah diri, berevaluasi, memperbaiki diri. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan orang yang lupa kepada Allah, ya, Allah jadikan orang yang lupa kepada Allah itu mereka lupa kepada mereka sendiri. Nah, dari sini udah jelas ya. Jadi siapa saja hamba Allah yang melupakan penciptanya, maka Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Justru itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang yang fasik di sini ialah ya orang yang rugi, orangnya yang rusak gitu nah. Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'adi menjelaskan kandungan ayat yang tadi saya bacakan ya dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan sebagai berikut ya. Ayat ini adalah pangkal dalam muhasabah diri ya. Ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri. Setiap orang harus selalu mengintrospeksi diri. Jika melihat adanya kekeliruan, segera menyelesaikannya dengan cara melepaskan diri darinya, dengan cara bertaubat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang mengantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika menilai dirinya bersikap semaunya, seenak-enaknya dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mengerahkan segala kemampuannya dengan meminta pertolongan pada Allah untuk mengembangkannya dan menyempurnakannya, serta membandingkan antara karunia dan kebaikan Allah yang diberikan padanya dengan kemalasannya, karena hal itu akan membuat dirinya rasa malu. Betapa ruginya seorang hamba yang lalai dari perkara ini. Dia menyerupai kaum yang melupakan Allah, bahkan lalai dari berzikir kepada Allah dan memenuhi hak-hak Allah. Ya, mereka lebih menuruti kecenderungan jiwanya dan hawa nafsunya. Mereka tidak selamat dan tidak mendapat manfaat. Bahkan Allah membuat mereka lupa terhadap masalah diri mereka sendiri dan membuat mereka lalai terhadap berbagai hal yang bermanfaat dan berfaedah untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini ialah ya sudah jelas ya. Jadi kalau kita di sini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dirinya lupa kepada dirinya sendiri, kemudian
justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mereka lalai terhadap berbagai hal dari yang namanya bermanfaat dan berfaedah untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itulah ya, jangan sampai kita lupa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya urusan mereka di sini menjadi melampaui batas ya. Apa dampaknya? Yaitu tadi, karena dia lupa kepada penciptanya. Mereka kembali dengan kerugian di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min zalik. Mereka telah melakukan kerusakan yang tidak mungkin bagi mereka untuk memperbaiki. Tafsir As-Sa'adi 853. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 201 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan ya, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya, keadaan orang-orang bertakwa di sini maksudnya ialah bila terjerumus dalam sebuah keburukan karena godaan iblis, mereka cepat sadar dan kembali kepada Allah, kemudian bertaubat. Hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan adanya muhasabah terhadap apa saja yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi itulah yang namanya bermuhasabah. Pentingnya Islam itu memerintahkan agar hambanya selalu bermuhasabah diri, agar tidak terjerumus dalam sebuah keburukan yang dilakukan atau yang digoda oleh setan. Di dalam sunnah juga telah ditegaskan pensyariat ya muhasabah sebagaimana dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk setelah kematiannya. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi menjelaskan yang dimaksud dengan dana nafsahu yang saya bacakan tadi dari hadisnya, dana nafsahu ya, atau menundukkan jiwanya. Maksudnya di sini ialah melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri di dunia ini sebelum dihisab pada hari kiamat. Muhasabah juga termasuk amalan yang telah disepakati atau menjadi ijma' di kalangan para ulama. Imam Al-Is bin Abdissalam rahimahullah berkata, para ulama telah bersepakat wajibnya muhasabah terhadap diri sendiri dalam hal amal perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Tafsir As-Salabi. Ya, jadi maksudnya di sini ialah ya pentingnya kita bermuhasabah diri. Saya betul-betul saya ingatkan, saya tekankan kepada saudaraku sekalian, pentingnya bermuhasabah diri. Karena selama kita hidup di dunia, selama nyawa masih ada di dalam kandungan badan, kita masih dikasih kesempatan untuk bermuhasabah diri. Karena yang namanya kita sudah tidak ada di dunia, meninggal dunia, nah itulah ya waktu kita tidak ada lagi untuk yang namanya bermuhasabah diri, melainkan tinggalnya kita dihisab pada hari kiamat apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan yang penuh hikmah yang sangat terkenal, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab,
dan timbanglah diri kalian sendiri sebelum kalian ditimbang. Karena dengan menghisap diri kalian hari ini akan memudahkan hisap di hari esok. Dari sini sudah jelas ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya berkata bahwasannya hisaplah diri kita, introspeksi diri kita. Ya, apa yang saya lakukan selama kita hidup di dunia gitu nah. Apa yang saya lakukan selama saya hidup di dunia, itu introspeksi diri, evaluasi diri, perbaiki diri. Ya, timbang diri kita ini, timbang ya. Kita evaluasi diri gitu. Ya, karena dengan kita mengevaluasi diri itu akan memudahkan kita untuk dievaluasi kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Ya, maksudnya pertemuan terbesar di sini ialah hari kiamat. Ketika itu kalian dipertemukan atau diperlihatkan dan tidak ada sesuatu apapun pada kalian yang tersembunyi. Nah, dari sini udah jelas ya. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, yang mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, nah, disitulah kita disaksikan ya oleh umat-umat yang lainnya, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, itu kita saksikan semuanya ya, dari yang kita perbuat semuanya, segalanya di dunia itu direkam ya. Jadi disitulah perlunya kita evaluasi diri ya selama kita hidup di dunia. Jangan sampai nanti ketika di akhirat kelak ya, ketika di akhirat kelak kita menyesal gitu. Al Hasan Al Basyari rahimahullah berkata, sesungguhnya seorang mukmin dan mukminah itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Ia menghisap dirinya mengenai ketaatannya kepada Allah. Hisab sebagian orang dipermudah pada yaumul hisab atau hari perhitungan karena mereka melakukan muhasabah terhadap dirinya di dunia. Hisab seseorang dipersulit karena mereka mengerjakan banyak hal tanpa muhasabah. Nah, jadi maksudnya di sini ya, tujuan kita bermuhasabah diri, berevaluasi diri di dunia ini agar dipermudah, yang mana di akhirat kelak nanti ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipertemukan, dikumpulkan pada yaumul hisab, hari perhitungan ya, kita dipermudah ya kalau kita bermuhasabah diri, berevaluasi diri di dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita di dunia masa bodoh, acuh ndak acuh, nggak pernah yang namanya bermuhasabah diri, maka di akhirat kelak nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di yaumul hisab, di hari perhitungan, itu akan mempersulit dirinya karena selama mereka hidup di dunia tidak pernah yang namanya mengerjakan atau melakukan muhasabah diri atau evaluasi diri. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang paling berbahaya bagi seorang hamba adalah bila tidak melakukan muhasabah atau meremehkan suatu masalah. Sikap seperti inilah yang membawa kepada kebinasaan, bahkan kerusakan kondisi orang-orang yang telah tertipu. Mereka menutup mata dan meremehkan hasil akhir dari sesuatu dan lebih mengandalkan ampunan, sehingga dia tidak melakukan muhasabah terhadap dirinya dan merenungkan hasil akhirnya. Jadi maksudnya apa? Oke, ya, boleh kita pahamin di sini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, Maha memberi ampunan. Jadi tidak bisa kita garis bawahi ya, tidak bisa kita simpulkan di sini. Jangan mentang-mentang Allah Subhanahu wa taala di sini
maha pemaaf, maha memberi ampunan, tapi kita terus nggak ada bermuhasabah diri, nggak bisa. Ya, nah inilah yang dimaksud kita tuh menutup mata. Jadi menutup mata di sini nih kita masa bodoh, meremehkan, ya. Allah maha pemaaf juga. Allah maha ampunan juga. Bukan berarti kita seenak-enaknya melakukan kemaksiatan, dan tuh nanti bertobat lagi, terus melakukan lagi, bertobat lagi, bukan seperti itu, ya. Jadi itulah yang dimaksud kita tuh nggak bisa mengandalkan ampunan, mengandalkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak kita sertai dengan yang namanya muhasabah diri. Nah, itulah pentingnya Islam itu memerintahkan kepada hambanya untuk bermuhasabah diri. Ya, jangan sampai kalau kita meremehkan atau ya masa bodoh gitu, tidak peduli dengan yang namanya muhasabah, ya, sehingga itulah nanti di akhirat kelak kita malah merenungkan hasil akhirnya kok seperti ini. Nah, itulah ya perlu kita renungi. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Ya, dari potongan surah Al-Baqarah, ya, ayat kursi yang berbunyi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Udah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah tidur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memantau kita 24 jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun bahkan. Tidak ada tidur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian, maka itulah tadi ya, dia akan mudah terjerumus ke dalam kubangan dosa. Lalu ia menikmati dosa-dosa tersebut dan sulit untuk menghindarinya. Penyebab karena itu tadi, semasa hidupnya dia di dunia, dia masa bodoh, acuh ndak acuh, alias tidak peduli. Ya, tidak pernah yang namanya bermuhasabah diri. Jadi saya kasih tahu jenis-jenis muhasabah di sini ialah pada dasarnya muhasabah itu ada dua macam. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu yang pertama muhasabah sebelum amal. Apa yang dimaksud dengan muhasabah amal di sini? Muhasabah amal adalah dengan memastikan terlebih dahulu beberapa hal sebelum melakukan sesuatu. Yang pertama ya, yaitu niat. Apakah ikhlas karena Allah semata atau tidak? Bila murni karena Allah, maka dilanjutkan dengan melihat hal berikutnya. Kemampuan, ya, dilihat apakah mampu untuk melakukannya atau tidak. Bila tidak mampu berarti ditinggalkan. Namun kalau ternyata memiliki kemampuan, maka dilihat hal berikutnya, prioritas. Perlu dilihat apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya atau meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Jika melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, maka dikerjakan, dan bila meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya, maka ditinggalkan. Nah, jadi inilah udah jelas ya. Jadi kita bermuhasabah diri di sini ya, semata-mata apakah kita ikhlas karena Allah semata atau tidak. Nah, jadi itulah ya yang dimaksud perlu kita lihat ketika kita melakukan bermuhasabah diri. Itu kita melakukannya di sini nih lebih baik melakukannya atau kita meninggalkannya gitu. Nah, jadi itulah ya perlu dilihat apakah melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya atau meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Jika melakukannya lebih baik ya sudah, ya bermuhasabah ya, daripada dia pura-pura acuh ndak acuh terhadap muhasabah ya, dikerjakan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak peduli atau acuh ndak acuh terhadap muhasabah diri, ya sudah berarti kan dia tidak melakukannya, melainkan ditinggalkan.
muhasabah sebelum amal ini menurut Syekh Al-Munajjid sangat penting untuk menjaga diri dari yang namanya syirik akbar, syirik aksor atau syirik kafi, ya, yaitu riya. Nah, riya inilah ya, kesombongan. Nah, kemudian yang kedua, muhasabah sesudah amal. Nah, tadi kan muhasabah sebelum amal. Nah, kini kita membahas yang namanya muhasabah sesudah amal. Untuk muhasabah sesudah amal ada 3. Muhasabah atas ketaatan kepada Allah Ta'ala yang dia lalaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, muhasabah atas perbuatan di mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, muhasabah atas sesuatu yang mubah. Mengapa ia mengerjakannya? Apakah ia mengerjakannya karena Allah Ta'ala dan untuk akhirat, atau karena menginginkan dunia? Jadi itulah ya, muhasabah sesudah amal itu yang dimaksud ya. Muhasabah atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang mana yang muhasabah ketaatan kepada Allah di sini dia lalaikan gitu. Kemudian yang kedua itu tadi muhasabah atas perbuatan di mana meninggalkannya lebih baik. Nah, seperti kayak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak perlu saya sebut ya. Pokoknya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, itu lebih baik kita tinggalkan. Nah, itulah sesuatu yang kita bisa mengevaluasi diri gitu. Nah, bermuhasabah diri. Nah, contohnya seperti kayak sesuatu yang mubah. Mubah di sini kan maksudnya apabila dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala. Maksudnya boleh-boleh saja situ. Tapi perlu kita garis bawahi, kita mengerjakannya yang mubah di sini tadi itu karena Allah Ta'ala untuk akhirat atau karena menginginkan dunia. Kalau menginginkan dunia sudah, berarti dia cuma mendapatkan ya dunianya saja, akhiratnya dia tidak dapat. Tapi sebaliknya, kalau dia mengerjakan sesuatu di dunia untuk mencapai akhiratnya, ya pasti dia mendapatkan kedua-duanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu cara muhasabah ya, introspeksi diri ya. Bila kita sudah mengetahui betapa muhasabah berikut ini, jenis-jenis muhasabah yang perlu dilakukan, sekarang bagaimana cara melakukan muhasabah ya, bagaimana cara melakukan muhasabah dan kapan sebaiknya dilakukan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan panduan praktis untuk melakukan bermuhasabah. Beliau berkata, pertama, mengevaluasi dirinya sendiri dalam perkara-perkara yang wajib. Bila mendapati kekurangan di dalamnya, dikoreksi, baik dengan cara mengkodoknya atau memperbaikinya, bahkan menggantinya yang lebih baik dari itu. Kemudian dia menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri dalam perkara-perkara yang dilarang. Jika mengetahui bahwa dirinya telah melakukan suatu larangan, maka dikoreksi dengan cara dia bertaubat nasuha, bertaubat sungguh-sungguh, dan istighfar, serta berbagai kebaikan yang bisa menghapusnya. Kemudian menghisap dirinya sendiri tentang kelalaian. Jika dia telah lalai dengan tujuan penciptaannya, maka dikoreksi dengan zikir dan menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah ya cara menghisap. Maksudnya di sini cara bermuhasabah atau mengevaluasi diri kita, yang mana diri kita itu tadi sering melakukan kesalahan. Nah, caranya kita harus menghindarin dari sesuatu yang pernah kita lakukan. Contoh seperti kayak mabuk-mabukan, minum-minuman keras, itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah jelas ya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharamkan yang namanya minuman khamar, yang alkohol, bahkan minuman keras yang dapat memabukkan.
Jadi seperti itu ya. Jadi kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri dengan cara kita bertobat sungguh-sungguh, kemudian memperbanyak istighfar ya, serta melakukan kebaikan ya, untuk bisa menghapus dari kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita bermuhasabah diri juga dengan cara kita berzikir ya, mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus mengevaluasi diri sendiri terkait apa yang dia ucapkan, atau kemana kakinya melangkah, atau ayunan tangannya, atau apa yang didengar telinganya, apa yang aku kehendaki dari semua ini, untuk siapa aku melakukannya, dan atas dasar apa aku melakukannya. Nah itu ya cara bermuhasabah diri, berevaluasi diri gitu. Apa yang aku kehendaki dari semua ini ya. Terus kalau kita sudah melakukan sesuatu itu, nah itu kita introspeksi diri ya, untuk siapa aku melakukannya dan atas dasar apa aku melakukannya gitu. Nah contoh kita ingin mencuri gitu misalkan, nah itu perlu kita introspeksi diri. Kalau aku mencuri itu kan hanya kenikmatan sementara, tapi kalau di akhiratnya, nah itu kesengsaraan yang tiada batasnya kan, kayak gitu ya. Jadi perlu kita bermuhasabah diri ya, pentingnya bermuhasabah diri ya. Apa yang aku kehendaki dari semua ini gitu. Nah kalau aku mencuri, apa yang akan dapat balasan gitu. Nah apa yang aku dapatkan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau aku melakukan mencuri ini tadi, untuk siapa aku melakukannya gitu. Nah ingat ya, la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah itu tidak tidur. Jadi Allah tuh selalu mengawasi apa yang selama kita lakukan di dunia ini, bahkan direkam ya. Yang mana yang kita tadi direkam itu akan menjadi tontonan semua orang pada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan ya. Setiap orang pasti melewati yang namanya yaumul hisab ya. Perlu diketahui bahwa harus mengeluarkan ya 2 buku untuk setiap gerakan dan kata darinya. Buku yang berisi untuk siapa untuk melakukannya ya, untuk siapa aku melakukannya, dan buku yang berisi tentang bagaimana aku melakukannya. Hal yang pertama adalah pertanyaan tentang ikhlas, dan yang kedua adalah pertanyaan tentang mutaba'ah. Maksudnya mutaba'ah di sini kesesuaian dengan sunnah ya. Waktu yang dianggap paling baik untuk melakukan muhasabah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Ar-Ruh sebagai yaitu buah-buah muhasabah ya. Bila seorang muslim dan muslimah melakukan muhasabah terhadap segala perkataan dan perbuatannya secara benar, sungguh-sungguh dan berkelanjutan, istiqomah, hal ini akan membuahkan banyak hal yang sangat menggembirakan pada dirinya, karena muhasabah itu merupakan jalan menuju keberuntungan dan keselamatan. Nah itulah muhasabah itu tadi ya. Nah, jadi dari sini udah jelas. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian ya, ayolah mari kita bermuhasabah terhadap segala perkataan dan perbuatan kita dengan secara benar-benar, dengan secara sungguh-sungguh kita bermuhasabah. Bukan kita bermuhasabah di sini dengan semata-mata kita hanya hanya sekedar bermuhasabah saja, tapi muhasabah kita di sini tidak disertai dengan yang namanya niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, jadi nggak boleh seperti itu ya. Karena kalau kita bermuhasabah diri tidak diniatkan karena betul-betul semata karena Allah, ya tidak akan membuahkan hasil gitu. Nah tapi sebaliknya, kalau kita bermuhasabah diri semata-mata kita niatkan betul-betul ya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, hal ini akan membuahkan dan sangat menggembirakan dia, sehingga di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan,
dia mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Ini merupakan sebab kebahagiaan seorang muslim dan muslimah di dunia dan akhirat. Al-Hasan Al-Basyari rahimahullah berkata, seorang hamba senantiasa baik selagi dia memiliki penasihat dari dirinya sendiri dan selalu melakukan muhasabah. Jadi itulah ya, seorang hamba senantiasa baik ya. Dia memiliki penasihat. Maksudnya penasihat di sini ialah selalu ada yang mengingatkan dirinya untuk selalu melakukan yang namanya bermuhasabah. Jadi itulah ya, untuk saudara-saudaraku sekalian, saya mengingatkan kepada saudaraku-saudaraku sekalian yang mendengarkan video ini, ayo kita bermuhasabah diri, lebih khususnya bagi diri saya pribadi ya, saling mengingatkan ya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ya, buah-buah dari muhasabah terhadap diri sendiri itu maksudnya yang pertama, meringankan hisab pada hari kiamat. Perlu dipahamin ya, jadi tujuan kita bermuhasabah diri di sini untuk menumbuhkan buah-buah muhasabah, yang mana buah-buah muhasabah di sini tadi ialah meringankan hisab pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah kami singgung ya pada yang pertama tadi. Namun di sini perlu kami tambahkan sebuah hikmah dari salah seorang ulama salaf, yaitu bernama Fudhail bin Iyad rahimahullah. Dalam masalah ini ya, si Fudhail bin Iyad beliau berkata, seorang mukmin dan mukminah menghisap dirinya sendiri dan mengetahui bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik itu lalai terhadap dirinya sendiri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang meneliti dirinya sendiri sebelum turunnya malaikat maut kepadanya. Dari sini udah jelas ya, bahwasannya ketika di yaumul hisab, di hari perhitungan nanti ya, kita semua dikumpulkan pada yaumul hisab itu tadi, hari perhitungan ya, yang mana selama kita lakukan di dunia ini itu akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yang namanya hari perhitungan. Ya, beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik ini tadi lalai terhadap dirinya sendiri, ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada seorang hamba yang munafik ini tadi, meneliti dirinya sendiri sebelum ajalnya menjemput. Ya, kemudian yang kedua, benar-benar mengenal petunjuk dan kukuh di atasnya. Imam Al-Baidawi rahimahullah berkata, benar-benar mengenal petunjuk dan kukuh di atasnya hanya terjadi dengan mencurahkan pikiran dan terus-menerus mengkaji hujah-hujah yang ada dan disiplin dalam mengevaluasi diri dalam masalah amal. Jadi dari sini udah jelas ya. Maksudnya di sini ini benar-benar mengenal petunjuk dan kukuh di atasnya ialah perlu perlu kita terus-menerus bermuhasabah diri gitu nah. Perlu kita berevaluasi diri gitu nah. Jangan sampai di dalam diri kita ini tadi tidak ada yang namanya muhasabah diri gitu nah. Tidak ada evaluasi diri gitu nah. Ya. Sehingga kita mengalami yang namanya kerugian gitu nah. Jadi kita harus disiplin dalam mengevaluasi diri dalam masalah amal. Saya ambil contoh seperti kayak kita ya, pribadi saya kan ngajar di pondok ya. Saya ngajar di pondok itu kan ada yang namanya evaluasi mingguan. Jadi tiap minggu tuh ada evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini ialah ya semua kebaikan dan keburukan itu dicari solusinya. Ya, contoh seperti ya saya ambil ini kan ada seorang anak santri, yang mana anak santri ini nggak bisa dibilangin gitu nah, payah diatur istilahnya.
Nah, itu kan perlu dievaluasi itu, sesama guru dirapatkan, sesama ustadz ustazah di pondok. Bagaimana caranya kita menindak anak yang ini tadi yang payah dibilangin. Nah, itulah yang dinamakan evaluasi mingguan. Itu kalau di pondok. Nah, itu kita perumpamakan seperti itu. Sama halnya dengan diri kita sendiri. Nah, kita pentingnya muhasabah diri, mengevaluasi diri gitu. Nah, jadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, obat penyakit hati. Nah, karena penyakit hati itu tidak mungkin dihilangkan dan diterapi. Nah, jadi udah jelas ya, obat penyakit hati itu nggak bisa dihilangkan dengan cara kita diterapi, dengan cara kita diruqyah, nggak bakal bisa, kecuali dengan muhasabah terhadap diri sendiri dan menyelisihi penyakit hati tersebut. Nah, jadi itulah ya pentingnya kita bermuhasabah diri agar kita mengetahui ya hancurnya hati kita itu karena apa. Yaitu tadi karena mengabaikan muhasabah diri sehingga kita mengedepankan yang namanya hawa nafsu. Nauzubillah min zalik. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan berbagai angan. Dia selalu mengikuti kecenderungan dirinya dan pergi kemana yang diinginkannya, sehingga hatinya menjadi rusak karenanya. Menyelisihi hawa nafsu adalah jalan kebaikan hati dan obat penyakit hati. Nah, jadi maksudnya menyelisih di sini nih kita harus melawan hawa nafsu ya. Hawa nafsu ini kan setan, iblis ya, mengarahkan kita. Jadi setan itu, iblis itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia, untuk mencari teman dia ketika di neraka kelak. Jadi jangan sampailah kita terjerumus kepada jebakannya iblis gitu. Kemudian yang keempat, menyikap keburukan dan kekurangan jiwa, dan jangan sampai kita tertipu dengan amal dan tidak sombong. Sungguh kapan saja seseorang itu mengevaluasi dirinya, dia akan mendapati aib-aibnya. Kapan saja dia mendapati aib-aibnya, dia tidak akan tertipu dengan amal-amal soleh yang sedang dia kerjakan. Muhasabah yang paling baik adalah duduk beberapa saat ketika seseorang hendak tidur, lalu melakukan muhasabah terhadap dirinya atas kerugian dan keberuntungannya pada hari itu. Kemudian memperbarui taubat nasuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidur dalam keadaan bertaubat dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama jika dia bangun. Nah, jadi maksudnya di sini ialah misal nih pada hari ini kita pagi sudah melakukan apa. Nah, itu kita perlu bermuhasabah diri, evaluasi diri gitu. Nah, apa yang aku lakukan pada pagi ini? Begitu juga dengan siang, sore, malam, hingga mau tidur. Nah, itu sebelum kita tidur tuh kita bermuhasabah diri, introspeksi diri gitu. Nah, apa yang saya lakukan pada hari ini dari pagi, siang, sore, atau malam. Nah, itulah pentingnya bermuhasabah diri. Nah, ketika kita sudah bermuhasabah diri, nah, kita tidur dalam keadaan kita bertobat ya, bertekad bahwasanya ketika nanti saya bangun di esok hari, nah itu jangan sampai apa yang saya lakukan pada hari sebelumnya itu terlakukan lagi pada hari berikutnya gitu. Nah, itulah yang dinamakan bermuhasabah diri, mengevaluasi diri gitu. Nah, sebagaimana pepatah mengatakan yang berbunyi baidatul yaumi khairum min dajajatil qaddi. Telur hari ini harus lebih baik daripada ayam esok hari. Maksudnya apa? Usahakan ya, hari ini harus lebih baik daripada esok hari ya. Bisa juga ya esok hari itu harus lebih baik dari hari sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Hal itu dia kerjakan setiap malam. Jika ia meninggal pada malam tersebut dalam keadaan seperti itu, maka dia meninggal dalam keadaan bertobat. Nah, jadi itulah perlu kita garis bawahi ya. Yang namanya kematian kan nggak tahu kapan datangnya. Jadi perlu yang namanya bermuhasabah diri,
mengevaluasi diri ya, lebih khususnya pada saat tidur. Kan kita nggak tahu ya, tahu-tahu nanti kita tidur, besoknya kita nggak ada di dunia lagi, meninggal. Nah, jadi enak gitu kan kita tidur dalam keadaan bertobat ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidur dalam keadaan tidak bermuhasabah diri, tidak bertobat, nah sudah ya, payah jadinya, sulit gitu. Jadi itulah pentingnya kita bermuhasabah diri ya. Jika dia bangun, dia dalam keadaan siap beramal dan senang ajalnya ditunda hingga ia menghadap Tuhannya dan mengejar ketertinggalannya ya. Dari penyampaian Imam Ibnu Qayyim tadi, adanya prioritas persoalan yang harus terlebih diperiksa terlebih dahulu dalam proses muhasabah ya. Hal pertama yang harus dievaluasi oleh seseorang pada dirinya ialah kebenaran akidah dan kebersihan tauhidnya, serta kesuciannya dari segala bentuk syirik, baik yang kecil maupun yang tersembunyi, seringkali terabaikan. Demikian pula dengan keyakinan dan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau melemahkan tauhid. Lalu dia menghisap dirinya dalam hal pelaksanaan perkara wajib seperti sholat 5 waktu secara berjamaah, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, dan menjauhi yang namanya perbuatan keji dan munkar ya. Kemudian melakukan muhasabah tentang sejauh mana dirinya menjauhi hal-hal yang haram dan segala kemungkaran, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu ia mengevaluasi dirinya tentang sejauh mana pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah dan ketaatan-ketaatan lain yang ia lakukan, dan seterusnya ya. Yang perlu dievaluasi oleh seorang muslim dan muslimah dalam proses muhasabah di sini ialah sampai mana, sejauh mana ia menggunakan waktunya yang merupakan usia dan modalnya ya, umurnya dan modalnya. Apakah waktunya ia gunakan untuk kebaikan dan amal soleh serta bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah, atau sebaliknya ya, atau dia menyanyiakan waktunya dalam hal dosa, maksiat, kelalaian dan permainan ya. Hal ini penting karena Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kedua kaki seorang hamba akan tetap pada tempatnya hingga ia ditanya tentang 4 hal ini. Di antaranya tentang umurnya ya, untuk apa ia gunakan, dan masa mudanya untuk apa ia habiskan. Nah, jadi itu ya yang ditanyakan ya. Jadi 4 hal di sini kan ada itu ya. Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang ketika ia menasihatinya ya, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa ajalmu. Hadis riwayat Hakim. Nah, jadi dari sini udah jelas ya, dari sebelum dan sesudah itu kita pergunakan untuk apa. Nah, jadi perlu kita garis bawahi. Nah, ketika nanti pada hari kiamat itu nanti ditanya ya, lebihnya lagi yang ditanya itu tentang umur kita ya. Umur, untuk apa kita gunakan semasa hidup di dunia, untuk apa kita habiskan ya. Jadi tidak ada ditanya ya kekayaan kita sebelum datang kemiskinan kita, tidak ditanya sebelum masa senggangmu sebelum masa sibukmu, tidak ditanya masa mudamu sebelum masa tuamu ya. Pokoknya intinya itu ditanya umur kita tuh kita gunakan untuk apa selama hidup kita di dunia ya, untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah atau malah sebaliknya. Nah, jadi seperti itulah ya. Para ulama salaf adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Mereka sangat memperhatikannya karena tahu persis betapa pentingnya waktu.
Karena pepatah pernah mengatakan yang berbunyinya al-waktu kasaifi, ya, waktu itu bagikan pedang. Jadi maksudnya waktu bagikan pedang di sini ialah waktu itu apabila kita gunakan pada tempatnya maka dia akan bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau waktu itu kita gunakan tidak pada tempatnya maka akan sia-sia gitu. Nah, jadi perumpamaan seperti kayak pedang itu tadi. Pedang itu kalau kita gunakan pada tempatnya dia akan bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau kita salah gunakan itu dapat melukai seseorang gitu. Bahkan dia berharap kepada Allah agar menerima amal-amal darinya tersebut yang disertai dengan kekurangan di dalamnya. Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullah berkata, "Tidaklah aku memasuki suatu amal kebaikan, kemudian aku keluar darinya, lalu aku melakukan muhasabah diri, kecuali aku dapati bagian setan di dalamnya lebih banyak daripada bagian Allah Ta'ala." Ya, jadi dari sini udah jelas ya, memasuki suatu amal kebaikan, kemudian dikeluarkan darinya itu tadi harus disertai dengan muhasabah diri ya. Kecuali kalau kita mendapati nih bagian setan di dalamnya, tapi kita itu lebih banyak maksudnya di sini nih lebih banyak hawa nafsunya gitu nah, ketimbang kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu nah. Nauzubillah min zalik. Ya, kemudian yang kelima, memanfaatkan waktu. Sesungguhnya muhasabah diri itu akan menjadikan orang-orang memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Nah, jadi itulah pentingnya bermuhasabah diri ya, agar dia bisa memanfaatkan waktunya. Imam Ibnu Asakir rahimahullah berkata, Abdul Fath Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi itu dahulu biasa melakukan muhasabah diri pada setiap hembusan nafasnya. Nah, jadi itulah ya, Imam Ibnu Asakir ini ya berkata bahwasanya yang bernama Abdul Fath Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi, yang mana beliau ini melakukan muhasabah diri pada setiap hembusan nafasnya. Dia tidak membiarkan waktu berlalu dari dirinya tanpa ada faedah, tanpa adanya sia-sia, baik dengan menyalin, mempelajari atau membaca. Bila demikian, itulah ya buah-buah dari muhasabah diri ini tadi. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin dan muslimah yang berharap ya, kita berharap betul-betul kepada rahmat Allah agar tidak mengabaikan persoalan ini dan berusaha senantiasa melakukannya semaksimal kemampuan yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi petunjuk, taufik dan rezeki kepada kita untuk mengamalkannya dengan penuh kesungguhan dan kesabaran ya, tentang yang namanya bermuhasabah diri dan mengevaluasi diri. Jadi kesimpulannya dari pembahasan di video kali ini itulah ya, maka dari itulah Islam itu mewajibkan ya, di dalam memerintahkan pentingnya kita bermuhasabah diri, berevaluasi diri ya, yang mana tinggal 6 hari lagi, hitungan beberapa hari lagi kita memasukin yang namanya tahun 2023. Jadi di tahun 2023 ini tadi, mari kita rayakan dengan caranya kita bermuhasabah diri, berevaluasi diri dengan cara kita beribadah kepada Allah ya, tingkatkan lagi amalan-amalannya ya, ngaji ya. Jangan pula kita nanti di tahun 2023 kita malah ya seperti kayak pada umumnya lah kalau tahun baru kan ya, main petasan, niup trompet gitu. Nah, giliran tahun baru rame, tahun baru Islam pada di rumah semua, masjid sepi kayak kuburan ya. Jangan seperti itu ya. Dunia ini adalah permainan, jadi jangan sampailah kita tertipu oleh dunia, jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia ya. Nauzubillah min zalik. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri.
Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyi al-insanu mahalul khoto'i wa nisyani, yang artinya manusia itu tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi kesalahan. Syukran ala ihtimamikum, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, at-tulubul afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku gambar cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang